Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum balik lagi ya, ini baru pertama kali nih, gue nyoba pembelajaran digital, kan dosen digital ya. Nggak jadi buat pertama awalan gue pengen ngasih tahu gue pengen lagi coba ini pembelajaran modelnya lu bisa belajar kapan aja. Ntar gue kasih linknya lu belajar kapan aja baru tanya jawab pada jam kuliah gitu. Pada jam kuliah lu bisa nanya-nanya di bebas bisa seperti itu kita modelnya sekarang lagi coba nih ini gue pakai OBS gue rekam gue taruh di YouTube nah lu bisa nonton kapan aja belajarnya juga suka-suka. Oke, kali ini pembelajarannya tentang apa ya, email marketing. Oke. Di sini kita coba aku pakai OBS. Mesti nggak belum ngerti nih gimana caranya. Di coba-coba belajar. Kita gue rekam, gue taruh di YouTube, suruh tonton kapan aja. Email marketing. Apa sih email marketing? Email marketing ini biasanya eh, lo pakai pada saat mau ngasih informasi, mau ngasih produk baru, mau ngasih iklan baru, mau ngasih promo. Nah, ini biasanya pakai email marketing karena orang pasti sudah pada punya email. Anak SD sekarang mungkin udah punya email sekarang. Jadi email marketing ini bukan masih ya, akan terus dipakai kayaknya untuk beberapa tahun ke depan dia masih dipakai karena itu merupakan kayak identity lo. Jadi harus dipertahankan email lo, jangan dipakai emailnya. Kok bisa email ada satu yang benar-beneran lah, yang pakai email yang asal-asal, pakai cuma email biar profesionalnya ada. Oke, start out by asking yourself. Duration. Nah, oke, ini udah ngerekam kan? Udah ngerekam. Nah, start out by asking yourself. Lanjut, what is the purpose of email? Apa sih maksudnya dari email ini? Ya, untuk apa? Sarana komunikasi yang virtual digital. Jadi dipakai untuk merekam segala aktivitas lo, segala komunikasi lo dengan berbagai orang ya lewat email ini. Or rather, what do you want your recipient to do? Okay. The purpose of your marketing email would be to have your customer sign up. Nah, makanya setiap lo bikin apapun pasti akan minta sign up, or even follow on Twitter, make a purchase, check out your new feature, respond with feedback, make an appointment. Nah, disinilah guna dari marketing email. Sekarang kan semua sudah terkoneksi di sana. Jadi one stop information di sana. Ada purchase. Jadi dari email pun lu bisa langsung call to action. Jadi bisa langsung beli, hadir bukan hadir sih. Ada produk baru
dari kami. Nah, silakan beli melalui link ini. Nah, itu biasa di sana ada tuh. Habis itu kalau enggak follow us in Twitter. Nah, itu kan itu juga ada call to action-nya di setiap email itu untuk ngedirect ke apa yang mereka mau. Make appointment juga salah satunya. Respond with feedback. Jadi biasanya habis lo beli itu ada minta feedback. Kadang sekarang udah apa? Stroke itu udah masuk ke email juga sekarang. Karena biasanya minta stroke pakai kertas, nah sekarang udah ke email. Nah, dari email itu mungkin bisa dikasih apa informasi selanjutnya untuk biasanya untuk promo dan lainnya. Sign up for an event, check out new feed. Oke, jadi ini banyak sekali kegunaan dari marketing email untuk dapetin customer lo, customer yang baru kah, customer yang lama, pokoknya engage terus di sana. Reminder, transactional email versus marketing email. Jadi ada kegunaan dari email itu ada transaksional, ada marketing email. Transaksional itu ya call to action-nya berarti lo harus misalnya memverifikasi email lo di sana. Misalnya minta verifikasi tuh transaksional. Ini bener nggak akun lo, ini bener nggak. Nah, itu biasanya untuk support security-nya. Atau marketing email ya biasa iklan, fitur-fitur baru, produk baru, atau ada promo baru. Nah, itu perbedaan dari penggunaan si email itu sendiri. Transactional email automatically generated by an action user taken within your app, shipping notification, password reset, receipt. Nah, itu yang transaksional. Jadi transaksional email ini ada gunanya, ada gunanya. Salah satu kegunaannya itu adalah notifikasi pengiriman, misalnya udah sampai, kalau kalian udah ngirim barang, nah itu bisa keluar tuh, habis belanja online, nah itu keluar notifikasinya. Habis itu password reset, misalnya kalian lupa, kan biasanya forgot your password, nah bisa ke email. Habis itu receive, stroke, dan lain-lain, itu transaksional email. Marketing email that is promotional in nature, newsletter, special offers, extension. Jadi itu tadi marketing email ini ya digunakan untuk pada promosi atau newsletter, berita, atau apapun itu, special offers. Misalnya untuk pembelian pertama 100 orang mendapatkan free tiket, nah atau sebagainya. Marketing email yang digunakan. Nah, itu juga digunakan pada saat ada promo baru dan dengan judul yang menarik, biar kita tuh pengen baca dan pengen call to action. We have an email motto we share with all of our clients. To be a successful sender, you need to be sending. Jadi kegunaan email ini sangat banyak sekali. Lu bisa pakai email ini masif secara banyak orang, bisa dibilang lebih murah malah. Jadi kalau dulu biasanya kalau punya customer itu dikirimin satu-satu tuh surat ke rumah masing-masing, itu kan belum biaya printnya, belum biaya kirim posnya, belum tintanya lah. Nah itu jadi kegunaan email ini sangat useful banget. Kita ngasih pesan ke seseorang yang orang-orang benar pas at the time. Maksudnya pesan ini adalah copywriting. Nah, copywriting ini penggunaan bahasa gimana yang lo pas untuk digunakan. Habis itu ke orang yang tepat, misalnya ada segmentasi orangnya, segmentasi customer. Lalu harus bisa juga menentukan
Di bahasa ini gunanya untuk ke siapa ya? Habis itu at the right time, dia kegunaan itu ada jam-jam yang harus kalian perhitungkan pada saat mengirimkan email. Misalnya pada siang hari atau sore hari jam 1 atau jam 5 sore atau orang megang handphone kan itu at the right time supaya iklan lo itu kebaca. Jadi, with the right frekuensi, jadi nggak boleh keseringan atau kelamaan karena itu akan karena kan produk banyak sekali, jadi mungkin nggak tepat waktunya atau kecepatan atau keseringan atau kelamaan, nah itu bisa mempengaruhi keputusan pembelian. Jadi ya semua itu pengaruh lah. Oke, right message. Message-nya itu ya harus pas tadi. Make sure you are sending the right kind of content. Jadi sebelum lo kirim itu lo pastikan dulu konten yang akan lo kirim itu sesuai dengan promo pada event tertentu. Misalnya kalau di Indonesia kan ada ya Idul Fitri, bisa membawa ke ranah libur atau hari-hari besar. Nah itu kalau Muslim kan Idul Fitri, Idul Adha, kalau Kristen itu ada Natal dan yang lainnya. Jadi pastikan kamu mengirim the right content, sending right kind of content. Jadi pastikan semua yang lo kirim itu pas dengan situasi orang tersebut berdasarkan data yang udah aku kumpulin. Personalize your message with substitution text. Personalize your message with substitution text. Jadi bukan personalkan sih. Jadi buat secara personal message lo itu ke orang misalnya. Apa gue nggak salah tangkap ya. Jadi sekarang kan udah halo biasanya, halo Giza, apa kabarnya? Padahal itu mesin yang bekerja. Jadi itu AI yang artificial intelligence yang bekerja untuk menyapa orang secara personal yang ngebuat dia itu ngerasa ih kok dia tahu gue, kok dia care sama gue. Jadi itulah kegunaan personal message buat customer. First name, hey first name, substitution text business. Nah, jadi kan kayak seperti itu. Hey, Giza, substitution text bisnisnya can benefit from our new feature. Jadi, hey kita katanya udah mau liburan ya, biasa gitu tuh. Udah mau liburan ya, lagi musim liburan nih. Ayo kita jalan-jalan kemana dengan promo yang telah kita sediakan. Nah itu kan substitution text yang buat bisnis yang gimana memperkenalkan produk baru atau fitur baru atau promo baru yang bisa menarik si customer itu senang. Right person, think about of the recipient of your email. Jadi pikirkan siapa penerimanya dari email kamu atau apa yang harus kamu lakukan. Jadi lebih ke personal lagi, the right person. We are talking about the person behind the email address. What do you know about them? Demographic, purchase behavior, interest. Nah, jadi kita mempelajari demografik dia. Misalnya, itu laki-laki perempuan kah, habis itu umur berapa, habis itu kesukaannya apa, interestingnya apa, dia suka dengan apa, purchase behavior itu dia suka membeli barang apa, otomotif kah, pakaian kah, atau gadget kah. Nah kita harus mempelajari mereka, kita harus mempelajari apa kebiasaan mereka yang kemungkinan akan membuat mereka membeli produk kita. Jadi sebelum itulah gunanya data supaya kita mengetahui apa yang harus kita jual ke mereka dengan tepat. Oke, different listeners deserve different content. Jadi setiap orang itu, nah segmentation tips, setiap orang itu pasti mempunyai perbedaan. Gimana cara pendekatannya, gimana cara pursue-nya, gimana cara kita bahasanya, gimana menggunakan
warna, bagaimana menggunakan fonts, sudah warna, habis itu bentuk gambar. Nah, itu kan setiap orang punya perbedaan masing-masing. Yang sampai misalnya gue suka Manchester United dikirim gambar Chelsea kan nggak masuk, itu jadi ini apaan sih? Jadi kan seperti itu. Jadi jangan sampai ngebuat orang lain itu kurang. Oke. Nah, the right time. Ya, sinyal kan gue. Jadi, jauh. The right time, waktu yang tepat. To make sure you're sending the right time, keep an eye on your engagement metrics. Jadi, the right time itu maksudnya kayak gue biasanya ngepost atau ngeberikan informasi itu di jam 5, jam 1 siang, jam 5 sore. Maksudnya itu waktu orang memegang handphone. Jadi kita perlu mengetahui kapan orang itu memegang handphonenya, biar kita matrix engagement. Jadi biar kita mendekatkan diri kepada orang tersebut. Jadi ngerasa kita diperhatiin loh sama perusahaan ini, kita dia tahu loh apa mau kita. Jadi the right time to engage, to get the engagement. Okay. Reminder opens. The recipient open your email from their box. The recipient click on a link in your email. Open. Jadi mereka ngebuka itunya, bisa klik. Jadi disediakan link untuk call to action. Jadi kita harus ngapain, kita harus gimana. Nah, disitulah letak apa? Letak apa yang mau kita lakuin. Kasih link di email tersebut biar pas mereka buka link itu langsung ngedirect ke suatu website. Lots of opens and click often means you are sending at the time that's right for your recipients. Jadi semakin sering orang buka atau ngeklik email lo, itu yang gue tangkap di sini adalah dia sangat menerima apa program atau berita yang lo berikan. Right frequency, set the right expectation at the point, and also your recipient are on the same page. Jadi pastikan semuanya mengikuti jalur-jalur atau skema strategi yang kalian buat biar semua itu sama, satu pemikiran. Contoh, gue mau jualan baju nih. Nah, gimana caranya memperkenalkan orang baru kenal kita, dia harus tahu gimana cara bahannya apa, cara pengirimannya, ukuran bajunya, apa yang tersedia, habis itu gimana cara pengirimannya, biayanya gimana, cara transfernya gimana. Disitulah kita harus sama dengan satu halaman. Maksudnya ini pada halaman ini kita tentang ini loh. Jadi kita pastikan kita giring mereka pada akhirnya mereka mau beli. Jadi pastikan semua in the same page. Jadi pas mereka pada akhirnya membeli, mereka tahu dan mereka yakin akan barang tersebut. Gitu guys. How often you should send email can depend on your industry. Okay. Firstly, you should send email. Recipient will expect different frequencies of mail based on your types of business. Jadi berdasarkan bisnis, tipe bisnis lo tuh apa. Jadi pastikan itu sesuai frekuensinya dengan calon customer dan mereka menerima tentang itu.
Jadi pastikan, misal lu jualan makanan, makan siang, pastikan lu dari pagi sampai siang lu harus gencar mengirimkan email itu. Jadi pada saat siang, oh atau pagi, pas ngeliat, oh iya gue pengen makan ini nih, pas banget. Oh iya nih ada promo perjalanan, oh iya nih gue pulang kerja, pas banget kan. Jadi itu kita mencari-cari momen yang pas untuk dilakukan sebuah pesan, iklan. Some industries require more frequent email, like daily deal sites, while others should be more spaced out, like car companies. Oke, itu bedanya. To figure out the right frequency, the best thing to do is ask. Jadi untuk mencari tahu kapan frekuensi itu yang terbaik, ya the best thing is to do is ask. Jadi ya harus tanya, harus mencari tahu, harus bisa membaca data, harus bisa mengetahui, menganalisa data yang ada untuk get the right frequency. Your preference center is your best defense against spam, complaints, and unsubscribes. Jadi seperti itulah. Final thoughts, give before you take. Share valuable information to prove your value to your recipients. Jadi adalah kita biasakan memberi dulu, baru ngambil, baru menerima. Jadi kadang kita maunya ngambil dulu, nggak tanpa kita memikir menerima. Karena kayak gue kan biasa ngasih dulu ilmu, sharing apa aja. Pada akhirnya kan gue diundang narasumber, gue diundang jadi bicara, gue diundang isi acara, gue diundang jadi tamu. Jadi kan kita biasakan untuk memberi, ada waktunya nanti kita akan menerima. Jadi jangan kita terlalu pengen maunya aja tapi kita nggak bisa memberi. Kasih valuable information first to prove your value to the recipient. Jadi kasih mereka informasi yang pas dan valuable, maka dengan sendirinya mereka akan datang. Oke, kalau belum berarti ada yang salah di sana. Quality, quantity. Never send an email just because. Jangan pernah mengirimkan email karena gitu. Jadi never stop testing. Subject lines, call to action, images, extension. Jadi kalau kalian lihat di Instagram gue testing juga itu. Jadi gue testing gimana pasnya pasar atau audiens gue menerima menerima konten dari gue. Bisa gue konten bola diterima nggak sih? Gue konten video diterima nggak sih? Gue konten TikTok diterima nggak sih? Jadi kita terus never stop testing biar kita tahu kebiasaan audiens kita dan di mana letak senangnya mereka. Nah itu akan sangat bermanfaat. Oke, watch your metrics, perhatikan metrics. Maksudnya itu adalah baca data, baca perilaku, baca analisa data, dan tentukan strateginya biar pas. The right message, the right person, at the right time with the frequency. Oke, udah itu aja. Sudah berapa menit nih rekaman? 23 menit pas. Cukup. Jadi ini mengenai iya. Kayak YouTuber belum gue nih. Jadi gue pengen coba. Ya, buat kalian nih gue pengen coba setiap minggu gue akan ngeluarin mata kuliah ya, bukan mata kuliah sih. Pembelajaran tiap minggunya biasa tapi melalui ini. Jadi gue kasih linknya, lo belajar, udah saat jam belajar atau kapanpun, habis itu pada jadwalnya kita ngobrol. Nah, itu kalian udah siap dengan pertanyaan dan siap tanya jawab. Ini gue masih norak banget ya, warna personal branding. Gak apa-apa lah, latihan. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat. Gue akan perbaiki ini terus biar gue harus bisa beradaptasi dengan dunia sekarang karena gue dosen digital. Jadi gue harus bisa
bermain digital, bermain virtual, gimana cara pembelajaran digital sekarang untuk kedepannya. Jadi ini sedikit banyak gue belajar. Semoga bermanfaat. Kalau ada ide, kalau ada apa aja, boleh kabarin gue. Karena gue butuh itu, gue butuh anak-anak muda yang lebih kreatif. Kalau misalnya ada ide, Pak, mendingan ngajar kayak gini, Pak, mendingan ini boleh, gue terima saran lo, kasih gue saran, itu kita coba. Oke, makasih banyak. Sekarang tentang email, marketing email di kelas marketing digital. Jadi coba-coba nanti Q&A-nya pada saat kuliah. Oke, makasih. Assalamualaikum.